Ramadan ini sebagai bulan Allah wajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berarti Allah khususkan di antara 12 bulan hanya satu bulan yang disebut bulan Ramadan, yang Allah pilih. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan ini adalah rukun keempat dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin, siapapun yang beriman, ingat, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keberkahan apa lagi yang kita cari? Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa mempersamai dan sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surga ya Allah. Semoga kita yang hadir di masjid ini, di rumah Allah ini, tempat yang paling suci di muka bumi, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, habbul biqa'i ilallahi fil ardil masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang paling diridai Allah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga ni Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anugerah dan nikmat Allah kepada kita. Termasuk anugerah besar adalah kita menjadi orang Islam, menjadi hamba Allah. Apalagi kita digerakkan di pagi hari mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk membuka pintu rizki, pintu keberkahan dengan sholat subuh berjamaah, bukan dengan sholat duha. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak keberkahan bagi kita sebagai umat Islam. Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita musim ketaatan, waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan, sebagai anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak nikmat-nikmat Allah yang kami tidak bisa menghitungnya satu persatu. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Allah kepada kita itu banyak. Kenapa Allah menggunakan kalimat mufrad, tunggal? Wa amma bi ni'mah, bi ni'mah itu satu. Sedangkan nikmat Allah, anugerah Allah kepada kita itu banyak. Kenapa satu yang disebut dan mana yang disebut? Kata ulama, ini rekomendasi dari Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hamba-hambaku, nikmatku kepada kalian itu sangat banyak. Tapi kalau aku rekomendasikan satu nikmat besar yang tidak ada tandingannya, tidak ada setara dengannya, adalah nikmat iman dan Islam. Maka wa in'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ini menghitung nikmat Allah itu gak bakalan kalian bisa menghitung. Termasuk nikmat terbesar adalah nikmat menjadi muslim, nikmat menjadi orang yang bertauhid, beriman.
Nikmat antum hadir salat subuh berjamaah di masjid, itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan Allah ijabah doa kita, bulan yang ditunggu-tunggu orang beriman. Kita dari kemarin berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita harus bersyukur atas nikmat ini. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'mah zahirah aw indafa'at anhu niqmah zahirah ay yasjuda syukran lillah aw yuthni bima huwa ahluh." Ketahuilah dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat zahir dan dijauhkan dari petaka yang zahir agar sujud syukur kepada Allah. Lihat subhanallah, kata beliau, bagi mereka yang mendapatkan nikmat yang zahir dan dijauhkan dari petaka yang zahir, biasanya kalau kita dapat nikmat baru sujud syukur. Justru pada saat dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari dosa, kecelakaan, musibah, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah, atau minimal memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang begitu sangat. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah yang disebut dengan hadis kudusi. Ini beda dengan hadis Nabi. Hadis kudusi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Semua amal anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis kudusinya, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Puasa ini untukku dan aku yang membalasnya. Maka luruskan niatmu, perbaiki puasamu, perbaiki tujuanmu, jaga keikhlasan kita. Karena puasa ini adalah keikhlasan. Nggak ada yang bisa melihat kita puasa. Kalau kita masuk ruangan makan, nggak ada yang lihat. Kita keluar, orang nggak lihat kita makan. Maka beda dengan yang lain. Maka Allah katakan, "Illa siyam," kecuali puasa, "fa innahu li wa ana ajzi bih." Wasiyamu junnah. Puasa ini sebagai perisai buat kita, benteng buat kita. Wa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni bari'un sha'im. Pada saat kita lagi puasa, jangan berbicara kalimat yang akan menjadi penyesalan. Puasa ini bukan cuma hanya menahan makan dan minum, menahan syahwat, menahan lisan, pendengaran, penglihatan. Jangan sampai puasa hanya makan minum saja. Maka Maryam alaihissalam dalam surat Maryam, beliau mengatakan ketika menidurkan anaknya, dia mengatakan, diajak berbicara, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Aku bernadar puasa pada hari ini, bukan puasa makan minum, tapi puasa berbicara. Orang kalau tidak berbicara itu dianggap puasa. Maka ada kalimat imsak, artinya menahan. Maka sebelum subuh dibilang imsak, itu kalimat yang kurang tepat. Karena sebelum azan subuh kita masih bisa makan, masih bisa minum. Tapi kalau dibilang imsak sebelum subuh, itu kalimat yang kurang tepat. Harusnya itu peringatan, diingatkan sebentar lagi mau azan subuh, hati-hati, siap-siap. Tapi kalau disebut imsak artinya nggak boleh makan, karena sudah artinya puasa. Puasa dalam bahasa artinya imsak. Imsak itu apa? Menahan, nggak boleh makan lagi. Walaupun kalimat imsak itu yang digambarkan, ya kita paham semua bahwa bukan tidak boleh makan minum lagi. Tapi kalimat lebih tepat adalah peringatan bahwa sebentar lagi azan subuh. Maka pada saat kita lagi puasa, jaga lisan. Lisan ini mencelakakan kita. Anggota tubuh yang tidak ada tulangnya, maka gampang berbicara. Maka Allah kasih pagar agar ditutup pada saat tidak diperlukan. Maka Rasulullah SAW kana tawilas sukut. Nabi itu panjang diamnya. Nabi itu bicara kalau diperlukan.
Memuji Allah ketika berbicara di awal dan memuji di akhir. Beliau bicara jawami'ul kalim, kalimat singkat padat. Rasulullah SAW itu tidak bicara sembarangan kayak kita, tidak bicara kasar, tidak bicara kotor SAW. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Ya, maka Rasulullah SAW itu tutur katanya indah, obat untuk kita. Nabi SAW itu kalau duduk matanya memperhatikan orang, jarang berbicara, jika diperlukan bicara, dan tidak berlebihan dan tidak kurang, pas pembicaraannya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah kasih 2 telinga, 1 lidah, lebih banyak mendengar dibanding banyak bicara. Maka dulu para ulama, para salaf begitu, mereka jaga lisannya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, Nabi bersabda, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu jannah." Siapa yang jamin lisan dan kemaluannya, aku jamin surga untuknya. Maka Allah berfirman, "Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun." Ada malaikat pula yang mencatat apa yang kita bacakan, apa yang kita utarakan. "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Raqib dan 'atid itu bukan nama malaikatnya, itu ciri-cirinya dan sifatnya. Bisa antum baca dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Ibn Kathir dalam tafsir surat Qaf, ayat "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Pada saat kita lagi puasa, kalau ada orang bicara kasar sama kita atau ngajak berkelahi, berantem, maka falyaqul inni bari'un sha'im. Katakan aku sedang berpuasa. Artinya aku sedang menahan. Jangan kayak orang lain bilang kalau mau berantem nanti habis maghrib. Jangan bilang kalau mau berantem nanti habis maghrib, artinya azan dulu gitu, batal puasanya dulu baru bisa berantem. Ya enggak, jangan. Maka para jamaah dimuliakan Allah, kata Nabi Muhammad apa? "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa karena perut kosong keluar bau yang tidak sedap. Maka Nabi SAW kalau bangun tidur, kana yashusu fahu bisiwak. Nabi kalau bangun tidur langsung pakai siwak SAW. Sebelum berwudu pakai siwak, sebelum sholat pakai siwak. Kenapa? Biar mulutnya wangi, bersih. Jadi Rasulullah gak makan makanan yang gak bagus, yang bau-bau yang gak sedap Nabi gak suka. Sampai Nabi dikerjain istrinya SAW, ya, dibilang belum bau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengharamkan, pada itu kurang lebih manisan, ya madu dan lain. Maka Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, mengharapkan ridha-ridha istrimu. Karena memang Nabi gak suka yang tidak sedap gitu. Apalagi 2 istri sekaligus yang ngerjain beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah dibanding minyak kasturi, bisik. Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrih. Kalau pada saat kita berbuka, bahagianya coba lihat antum. Pas minum, makan kurma atau minum air atau minum es buah atau es kelapa atau es teh manis, ya kan kita takjilnya Masya Allah ya. Bukan ala Nabi sama sekali gitu loh, ya. Ala kita sendiri gitu ya. Ya, Nabi takjil itu kurma rutab, kurma basah. Kalau enggak tamar, kurma kering. Kalau tidak air. Coba Nabi. Artinya apa? Takjil menyegerakan berbuka. Kita bukan takjil, kita makan malam Masya Allah. Baru takjil lagi. Ya, ada kolak, ada es teh manis, ada es kelapa, ada es buah, ya, ada lontong gitu ya. Ada gorengan, Masya Allah. Gorengan itu nggak sah kalau nggak makan gorengan. Wajib itu, Masya Allah. Saya bingung gitu loh. Saya di Arab, orang buka puasa ya ringan, makan kurma, minum air. Pas ke Indonesia kaget tuh, gimana ini tahjilnya? Itu balas dendam itu dari pagi. Ya, pas lihat makanan dan kita suka lapar mata itu loh. Banyak makanan yang dihidangkan di rumah, tapi yang dimakan sedikit. Kita minum air aja udah kenyang Pak.
Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Pada saat dia berbuka, bahagia. Dia bisa alhamdulillah, bisa sampai maghrib, aman. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kalau dia jumpa dengan Allah, bahagia dengan puasanya. Maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh keberkahan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan bagi kalian berpuasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah bukakan pintu langit. Dalam riwayat lain dibukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup, enggak ada satupun pintu neraka kecuali ditutup. Dan tidak ada satupun pintu surga kecuali ditutup, dibuka. Pintu surga semua dibuka lebar. Pintu neraka semua ditutup, tidak ada satupun yang masih terbuka. Dibukakan pintu langit dalam riwayat dan pintu surga. Artinya apa? Pintu langit doa diijabah, dikabulkan oleh Allah. Dan pintu surga ya untuk mereka yang mengerjakan amal soleh. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Dan yang disebut di sini maradatus syayatin, syaitan marid. Nanti kita akan jelaskan. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan keberkahan malam itu, Lailatul Qadar, maka termasuk mereka yang terhalang. Maaf ya, mohon izin Pak, saya bicara ilmu ya. Kalau mau nanti ngomong, boleh nanti pas tanya jawab, boleh kita diskusi. Kalau nggak percaya dengan omongan saya, carikan saya satu riwayat, satu hadis, satu kisah Nabi SAW malam nisfu Sya'ban duduk di masjid, bawa air, baca, berdoa. Lihat umat Islam di malam nisfu Sya'ban berbondong-bondong datang ke masjid, duduk berzikir, ada yang bawa botol aqua, ada yang galon, ada yang ember. Tapi malam itu tidak pernah diburu oleh Rasulullah. Yang diburu Nabi khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar. Nabi sampai stay di masjid i'tikaf 10 malam. Betul gak? Coba carikan kisah aja, hadis lemah aja, hadis palsu aja menceritakan Nabi duduk di masjid malam nisfu Sya'ban, diburu malam nisfu Sya'ban. Ternyata umat Islam begini, Nabi lurus kita ke kanan, Nabi lurus kita ke kiri. Kenapa? Kita duduk di malam nisfu Sya'ban, kita menghidupkan nisfu Sya'ban, tapi malam yang khairum min alfi syahr kita lupakan. Coba nanti periksa umat Islam di 10 malam akhir kemana? Pak mak di dapur, bapak-bapak lagi sibuk siapin baju lebaran, cari THR, ada yang mudik. Sampai kemarin saya baru pertama kali seumur hidup dapat pertanyaan unik dan menyedihkan. Ada jemaah saking lupa karena mudik, lupa bayar zakat fitrahnya. Dia mikirin mudiknya dibanding mikirin dosanya dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka ulama mengatakan boleh dari awal tanggal pertama Ramadan, kalau ente sering lupa dan pusing, banyak urusan, sibuk, dari malam pertama Ramadan sudah keluarkan zakat fitrah, cari aman. Ini bagaimana? Maaf, mudik dikejar, Allah dilupakan. Yang akan ditanya di hari kiamat itu adalah zakatmu, apalagi zakat fitrah, zakat fitrah kita. Kalau ditunaikan, kata Nabi, sebelum sholat itu zakat yang diterima. Kalau ditunaikan habis sholat, sedekah. Wajib dikeluarkan tapi berdosa. Bayangkan apa yang kita kejar, apa yang kita cari. Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya. Dunia gak bakalan mengejar kita. Dunia ini katanya panjang, dari zaman Nabi Adam terus sampai kiamat kan, panjang. Umur kita, bagian kita dari dunia adalah umur kita saja, 60 tahun, 70 tahun. Pada saat kita punya harta berlimpah, kita meninggal dunia, cuma dunia kasih 2 meter doang tanah. Mana ada yang maaf, orang kaya raya dikubur dalam tanah 1 hektar gitu, nggak ada, cuma hanya 2 meter saja. Sampai ada orang kaya di Arab itu cerita, ada orang kaya katanya datang ke tukang gali kubur,
kuburan ini agak sempit gitu, tolong kalau kuburan saya agak diperbesar sedikit gitu loh. Kata tukang gali kubur, walaupun aku kasih 1 hektar, tetap yang kamu dapat cuma 2 meter doang, itu buat kamu berbaring di situ loh. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cari Rasulullah memburu nisfu Sya'ban. Tapi Nabi yang kami tahu secara sahih dari Al-Quran, hadis sahih Nabi memburu Lailatul Qadar. Nabi sampai stay di masjid 10 malam akhir menjelang wafat Nabi 20 hari i'tikaf. I'tikaf artinya apa? Enggak kemana-mana, di masjid memburu Lailatul Qadar. Sampai Imam Nawawi mengatakan mustahabbu liman ra'aha katmuha, dianjurkan bagi mereka yang dapat Lailatul Qadar atau melihatnya menyembunyikannya biar orang enggak bubar dari masjid. Lah kan orang ngejar Lailatul Qadar, kalau sudah lewat buat apa saya stay di masjid lagi? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi begitu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW dalam hadisnya khairun min alf syahr, dan dalam Al-Quran juga. Man hurima khairaha, siapa yang tidak mendapatkan keberkahan kemuliaan Lailatul Qadar, faqad hurim, termasuk mereka yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Coba kita, sebagaimana kita kejar kemarin ini Sya'ban, coba kejar Lailatul Qadar besok. Stay aja 10 malam akhir. Yakin doa antum diijabah, yakin hajat antum diterima, yakin urusan antum dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu khususkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam keberkahan. Di antaranya Allah Jalla Jalaluhu pilih Ramadan ini sebagai bulan Allah wajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berarti Allah khususkan di antara 12 bulan hanya 1 bulan yang disebut bulan Ramadan, yang Allah pilih. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan ini adalah rukun keempat dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin, siapapun yang beriman, ingat, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keberkahan apa lagi yang kita cari? Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan beriman, man shama ramadhana imanan, artinya apa? Meyakini kewajiban puasa itu, bahwa puasa itu adalah rukun di antara rukun Islam. Wal ihtisab talabut thawabi min Allah azza wa jalla. Ihtisab itu artinya apa? Mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Di antara keberkahan yang ada di bulan Ramadan, fihi tuftahu abwabul jannah, pintu surga terbuka lebar. Hai orang beriman, pencinta surga, ayo, surga terbuka, artinya apa? Peluang kebaikan terbuka buat kita. Maka Nabi SAW dalam hadis Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi SAW ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Ketika beliau turun ditanya sahabat, kenapa ya Rasulullah ketika engkau naik mimbar mengucapkan amin? Kata Nabi SAW, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan kepada Nabi apa? Man adraka Ramadana wa lam yughfar lah ab'adahu Allah. Faqultu amin. Jibril berdoa yang mengaminkan Nabi Muhammad, siapa yang mendapati Ramadan lalu dia tidak termasuk mereka yang diampuni, maka akan dijauhkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di antara keberkahan di bulan Ramadan, fihi tughlaqu abwabun nar. Di dalam bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka. Artinya, wahai ahli maksiat, mendekatlah kepada Allah. Wahai ahli maksiat, wahai yang jauh dari Allah, mendekatlah. Wahai jauh dari Al-Quran, mendekatlah. Pintu neraka sedang ditutup. Kesempatan untuk kita sebagai orang beriman. Kemudian tusaffadu syayatin,
syaitan dibelenggu, diikat di bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah syaitan yang dibelenggu yang mana? Al-maradah. Siapa al-maradah? Syaitan yang paling kuat, yang paling jahat di antara syaitan yang lain. Dan itu musuhnya umat Islam, atau musuhnya anak Adam. Ya bani Adam, la ta'budu syaitan. Wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan. Hati-hati dengan syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh nyata untuk manusia, khususnya al-maradah. Maka itu dibelenggu di bulan Ramadan. Syaitan lain berkeliaran, masih bergerak, masih bekerja, menggoda kita, mengganggu kita. Tapi syaitan marid ini yang diikat, dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Maka kita kalau lihat kejahatan di bulan Ramadan itu berkurang dibanding bulan yang lain. Kenapa? Ya karena syaitan besar itu yang betul-betul musuh anak Adam itu dibelenggu di bulan tersebut. Kemudian di antara keberkahan di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi. Halo? Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Sampai dihubungkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk hamba di hari kiamat. Puasa mengatakan, ya Rabb, aku menghalangi dia makan minum siang hari, maka izinkan aku beri syafaat. Diizinkan. Al-Quran mengatakan, ya Rabb, aku menghalangi dia tidur di malam hari, maka Allah izinkan, lalu memberi syafaat. Keberkahan luar biasa. Kita tidak butuh waktu baca Quran, waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi saya, penulis atau penerbit, kecuali satu kitab. Di awalnya mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan ragu membaca, jangan ragu menghafal, jangan ragu mentadabburi, jangan ragu menyebarkan Al-Quran, jangan ragu membantu para penghafal Quran. Semua kita akan tergolong ahlul Quran. Anak kita kalau hafal Quran, bukan anak kita yang jaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anak kita. Maka dalam hadis riwayat Abu Dawud, orang yang anak yang menghafal Quran dan mengamalkannya akan di hari kiamat memberi jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya kepada orang tuanya. Anakmu jadikan hafiz Quran bukan berarti jadi ustadz kiai, tidak ada hubungannya. Nggak harus. Kita butuh dokter hafiz Quran, insinyur hafiz Quran, presiden hafiz Quran, wakil presiden hafiz Quran, wakil presiden hafiz Quran, insyaallah. Wali kota hafiz Quran. Kami butuh ini semua. TNI hafiz Quran, polisi hafiz Quran. Saya yakin penghafal Quran ini sejahat apapun tetap hafiz Quran. Pasti akan berbeda dengan yang lain, karena ada Al-Quran di dalam hatinya. Maka kalau anak kita jadi hafiz Quran, bukan anak kita yang jaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anak kita. Isi Al-Quran ini kami tidak bisa rubah, Pak. Gak bisa, begitu. Dijaga oleh Allah. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita menjadi lebih tenang. Coba lihat, kita ini udah mulai puasa kan? Gimana kita? Sudah berapa surat, berapa ayat yang sudah dibaca? Saya baca Quran. Oh, dalam sholat. Oh, beda. Kita semua baca Quran dalam sholat. Yang saya maksud, kamu harus punya nilai lebih, plus dengan yang lain. Kenapa para wali-wali Allah ini orang tingkatannya bagus, tinggi di sisi Allah? Karena dia punya kelebihan ibadah. Dia tahajudnya. Kita 2 rakaat, dia 20 rakaat. Baru kita 1 lembar, dia sudah 1 juz. Kenapa Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat? Ilmunya menyebar di dunia. Kan banyak ulama. Kenapa mereka-mereka ini yang dipilih oleh Allah? Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Katsir, ulama-ulama pilihan ini. Kan ulama dunia banyak. Karena ibadah dan ketakwaan mereka. Imam Syafi'i meninggal masih muda, enggak begitu tua, 54 tahun.
Beliau lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Lahir di Palestina, meninggal di Mesir. Ilmunya mendunia. Beliau itu anak yatim, Pak. Imam Syafi'i itu anak yatim, usia 2 tahun dibawa ibunya dari Palestina ke Makkah. Gak punya biaya untuk beli buku tulis. Anak kita Masya Allah, semua fasilitas lengkap, tapi tetap bodoh. Ini diberikan apa? Masuk paling mahal. Dikasih iPhone, dikasih tablet, dikasih apa? Kadang-kadang sebagian orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan keimanan anak, tauhid anaknya. Banyak orang Islam, anaknya belajar di sekolah Kristen, afwan. Mungkin ini pahit, tapi dokter itu memberi obat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan bisa jadi kesembuhan pada yang pahit. Anak kita banyak anak Muslim belajar di sekolah Kristen, sekolah kafir. Kenapa? Alasannya di situ matematikanya bagus, matematikanya bagus, tapi tauhidnya rusak, agamanya hancur. Apa yang kita harapkan? Sebenarnya bukan masalah sekolah, masalah orang tua, Pak. Banyak anak di pesantren, di sekolah, karena gak ada kerjasama orang tua dengan sekolah, jadi hancur anak. Sekolah itu tidak mencetak anak kita jadi ulama, jadi orang hafal Quran, jadi enggak, kalau nggak ada kerjasama. Di sekolah itu anak-anak yang belajar tahfiz, sholat tepat waktu, kalau di rumah 14. Banyak pesantren ngeluh pada saat Covid. Ada yang hafal 10 juz, anak santri, ada yang 15 juz. Pada saat Covid dipulangkan, di rumahnya hancur hafalannya lupa. Berarti bukan kesalahan daripada sekolah tempat pendidikannya, kesalahan pada kita orang tua. 24 jam mikirin dunia, mikirin urusan perut anak, mikirin urusan iman anak. Kalau kalian lihat kisah Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau wara kepada penguasa, dikasih tawaran uang segala macam, dikasih uang aja dibagikan, padahal keluarganya membutuhkan. Subhanallah. Berlepas itu semuanya, sampai diundang khalifah ke istana, dikasih baju yang bagus, dilepas. Kata beliau itu, aku merasa panas gitu loh dengan pakaian ini. Dia kepingin baju yang sederhananya beliau. Padahal beliau sudah sepuh. Kata beliau, saya menolak dunia ini. Dunia ini saya tolak sejak dahulu. Masa di akhir hidup saya ini aku bisa cenderung kepada dunia? Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita kalau bisa di masjid ini menjelang berbuka, kan biasa ada takjil di masjid kan, berbuka di masjid, agar kita meraih pahala dan keberkahan, khususnya mereka yang nyumbang makanan, berbuka dalam takjil dan lain di masjid. Silakan adakan halaqah majlis Quran sebentar. Ada guru tahfiznya, guru yang ahli faham tajwid, duduk di tengah majlis ini. Jamaah itu masuk satu persatu baca satu ayat gantian, balik lagi, mutar lagi sampai menjelang maghrib. Itu kalau dilakukan luar biasa. Tiba-tiba ada yang lewat lagi sholat, mampir juga dapat pahala lagi. Perbaiki walaupun satu ayat, minimal aja perbaiki Al-Fatihah. Minimal aja Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Banyak di antara kita yang nggak tahu. Kata ulama, ada 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, ya batal sholatnya. Minimal baca surat Qul Huwallahu Ahad, diperbaiki bacaannya. Ya, banyak kita baca. Maaf, Al-Fatihah aja banyak kesalahan. Sampai ada seorang ulama nulis 200 atau 100 lebih kesalahan dalam surat Al-Fatihah. 7 ayat, lebih dari 100 kesalahan atau 200-an. Luar biasa. Dari a'udzu kita bisa salah. A'udzu pakai dal bukan zai. Kalau a'udzu artinya pakai zai, aku butuh gangguan syaitan. Tapi kalau aku baca a'udzu pakai dal, artinya aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Alhamdulillah tidak diperjelas haknya. Alhamdu artinya pujian. Alhamdu pakai ha artinya kematian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dibaca dengan ditekankan, ditasydid syaddah. Itu kenapa? Karena asalnya 2 ya. Tasydid itu 2 ya. Iyyaka. Kalau kita tidak baca dengan ditekankan tasydid, berarti menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran. Jadi batal salat kita. Nggak ada alasan lagi. Dulu kita cari guru ngaji susah, sekarang ada di mana-mana, di masjid ada, di musola ada, banyak tempat-tempat di sekitar kita. Tapi kita yang malas-malas untuk belajar. Maka di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan ini keberkahan luar biasa.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi", berarti di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kami tidak tahu malam apa. Akhirnya di surat yang lain, tadi surat Al-Baqarah, kalau kita ke juz 30. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah", sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang diberkahi. Belum diperjelas malam yang mana. Kemudian di juz 30 baru diperjelas, "Inna anzalnahu fi lailatin al-qadar", berarti Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi orang yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi itu nampak terlihat khususnya di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzila." Tidak ada satu pagi hari kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat ini mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berilah pengganti kepada mereka yang berinfak di pagi hari. Allah wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, musnahkan mereka yang tidak berinfak. Kata ulama ada dua tafsir. Ya Allah, musnahkan mereka yang tidak berinfak, yang tidak berinfak itu dimusnahkan, atau tafsir yang lain, ya Allah, musnahkan harta mereka yang tidak pernah berinfak. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu ada keberkahan. Apa keberkahannya? Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman", siapa yang memberi berbuka puasa, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'im syai'." Orang yang memberi berbuka puasa kepada mereka yang berbuka itu akan mendapatkan pahala sama dengan mereka yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Di antara keberkahan di bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah waktu sahur, walaupun kurma, walaupun minum air. Karena sunnahnya pada saat kita sahur di akhirul lail, akhir malam. Karena waktu Allah turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia sesuai dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Nah, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah menawarkan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah katakan apa? "May yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa, aku ijabah doanya. "May yas'aluni fa a'tiyah." Siapa yang minta, aku berikan. "May yastaghfiruni fa aghfirullah." Siapa yang beristighfar, memohon ampun, aku ampuni. Maka Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang hamba pilihan Allah, hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba Allah itu, mereka itu jarang tidur di malam hari. Dan karena mereka bangun sebelum subuh, wabil ashari, mereka di waktu sahar, hum yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bangun salat ibadah, kemudian menjelang subuh berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni mereka. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan dalam Sahihul Jami', "Thalath da'awat mustajabat." Ada 3 doa orang yang diijabah oleh Allah. Ada 3 orang yang diijabah doanya. Da'watus sha'im, ya, doanya orang yang berpuasa. Berarti sepanjang hari bisa kita berdoa. Beda lagi dengan kita berbuka. Kemudian wa da'watul mazlum, dakwanya, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Antum naik kendaraan aja, naik ke kereta, naik kapal, naik pesawat, naik bis, baru duduk aja ada doa mustajab. Kemudian keberkahan di bulan Ramadan ini, Allah bebaskan hamba-hamba dari api neraka jahanam. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah." Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam.
ketika berbuka puasa, dan itu setiap malam. Oh, karena kita punya hadis yang tidak sahih. Apa hadisnya? Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan itu awalnya rahmah, awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu utqum minan nar, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka jahanam. Itu tidak sahih. Karena ada hadis lebih sahih di riwayat Ibnu Majah dan hadis-hadis lainnya. Allah bebaskan hamba-hamba di setiap malam, bukan di 10 malam akhir, di setiap malam. Ketika kita berbuka puasa, Allah bebaskan hamba-hamba dari api neraka jahanam. Kemudian ampunan yang kita dapat di bulan Ramadan itu keberkahan luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams," salat 5 waktu. "Wal jum'ah ilal jum'ah," salat 5 waktu artinya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antum habis salat subuh melakukan dosa kecil, dengan salat zuhur dihapus, dengan salat asar dihapus, salat maghrib dihapus, isya dihapus. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya. Kalau antum lakukan dosa antara 2 Jumat ini, dihapus. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Dan Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umrah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, lihat, umrah di bulan Ramadan pahalanya haji. Dalam riwayat lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya haji bersama Rasulullah. Luar biasa. Maka umrah Ramadan itu mahal. Kenapa? Orang ngejar Lailatul Qadar, ngejar keberkahan, haji bersama Rasulullah. Ditawarkan antum haji bersama Nabi, antum tolak. Kalau tidak bisa berangkat umrah, diberi kesempatan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan berkata haditsun hasanun sahih dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kayak kita ini, duduk berzikir sampai terbit matahari, ya 15-20 menit kemudian salat 2 rakaat, kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Akan antum beroleh, insyaallah sebentar lagi kita semua akan memperoleh pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Allah, luar biasa. Ana tahu kalian dan kita semua sibuk dari hari Senin sampai hari Jumat, ada yang berangkat kerja dan lain sebagainya kan. Minimal aja hari Sabtu Ahad kan libur, seminggu sekali lakukan bersama keluarga, ajak istri, ajak anak sholat di masjid. Kenapa? Ngejar haji dan pahala. Mumpung kita di Ramadan, kita nggak tahu Ramadan yang akan datang ada nggak kita. Coba antum nengok kanan kiri. Ada kemarin jamaah yang biasa sholat di sebelah kanan dan kiri kita kan nggak ada. Yang di belakang sering, di belakang kita tetangga, saudara, keluarga. Kemarin berdoa agar sampai Ramadan, ternyata belum. Sudah di bawah tanah, sudah menghadap Allah Jalla Jalaluhu, sudah membawa amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mereka ini sedih tidak mendapatkan Ramadan. Kenapa? Karena kesempatan untuk memperbaiki diri, melakukan perubahan. Antum ini diberi kesempatan tapi disia-siakan, tidak dimanfaatkan. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, keberkahan ada di bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, man shama ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, sama dengan berpuasa 1 tahun. Allah, mau apa lagi kita? Keberkahan begitu berlimpah kepada kita, promo dari Allah, ampunan dari Allah. Tapi sayang sekali kita lupakan. Ada 3 waktu yang paling berharga bagi orang beriman. Halo? Ini yang terakhir yang saya mau sampaikan, maka jangan meninggal dulu ya. Halo? Yang pertama, waktu habis subuh, waktu yang berkah, waktu mubarak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Sakhr bin Wada' al-Ghamidi, Nabi bersabda,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Ini waktu kita yang berkah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala duduk berzikir dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Beliau mengatakan apa? Ini kekuatan saya, ini zikir saya, makanan saya. Kalau kita nggak makan, nggak ada kekuatan. Begitu beliau. Maka Ibnu Qayyim menggambarkan zikir bagi orang beriman bagikan air untuk ikan, menghidupkan hati, menghidupkan ruh kita. Banyak umat Islam tidak kenal zikir pagi petang Rasulullah. Asbahna wa asbahna billah. Tapi wirid ini, ratib ini, amalan ini hafal, tahu. Loh, Rasulullah lebih mengenal Allah dibanding makhluk manapun. Rasulullah punya wahyu, bersambung kepada Allah. Masa antum baca zikir dari si Syekh Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, zikir Nabi tidak ada makan? Kata dia kan zikir Ustadz Fulan itu dari Nabi juga. Enggak, itu potongan, comot. Lebih bagus antum amalin punya Nabi dulu gitu. Zikir pagi petang itu kan dijelaskan, bukan sesuatu yang bid'ah, suatu yang aneh. Dalam kitab namanya Al-Adhkar Al-Muntakhab min Kalam Sayyid Abrar, karangan Imam An-Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani. Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Al-Adhkar ini zikir Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap. Tapi kita nggak ngamalin. Maaf, kalau ditanya umat Islam, tahu nggak zikir Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw ba'ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika. Itu zikir pagi petang. Asbahna wa asbahna billahi walhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi was samawati wal ardi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Banyak yang tidak tahu. Ini lebih lengkap zikirnya, lebih lengkap amalannya. Ya, kita mau yang instan. Masuk surga itu perlu perjuangan. Ya, kita kepingin yang instan, bikin salat tarawih 8 rakaat, 8 menit. Ya, secepat kilat. Itu kemarin saya nonton video itu, dikasih lihat video. Ada yang salat tarawih itu secepat 100 kilo per jam katanya. Ya. Ada yang sampai 500, ada yang secepat kilat. Masya Allah. Sampai tarawih juga kita buru-buru, sebulan, setahun. Masa antum buru-buru sama Allah? Giliran makan semua enak, duduk tenang, khusyuk, setengah jam, 40 menit, makan. Giliran salat buru-buru. Ya, maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Jelas? Jangan kita terburu-buru. Mau 11 boleh, 23 boleh, 36 boleh. Karena salat tarawih itu termasuk salat malam. Tidak ada batasnya. Yang kita bikin bukan jumlahnya, tapi khusyuknya, ketenangannya, tumaninahnya, bacaan imam yang betul-betul membawa kita menghayati ayat Allah walaupun kita tidak faham maknanya. Anak ketika baca dalam salat, antum merasakan salat ayat Al-Quran. Tapi kalau saya ngomong bahasa Arab, nggak ada yang dirasakan di hati. Padahal itu bahasanya sama, beda levelnya. Ini kalamullah subhanahu wa ta'ala, tembus di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, jiwa kita, keseharian kita. Maka para jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waktu yang pertama itu waktu habis sholat subuh. Yang kedua, menjelang berbuka puasa 5 menit Pak. Jangan biar istri antum di dapur kerjaannya siapin makanan. 5 menit sebelum azan sudah duduk di meja semua. Anak-anak ajar, nggak boleh, tinggalkan ini, buang. Ini jembatan ke surga, jangan jadikan jembatan ke neraka. Ditutup, ditinggalkan. Ini yang merusak kita, maaf. Kita di restoran makan aja orang pada main HP masing-masing. Ngapain ente ikut di luar? Mendingan dibungkus makan masing-masing di kamar. Yang kita mikirin adalah hubungan erat kita, silaturahim kita. Maka pada saat makan, saya tidak suka kalau orang duduk makan sama saya di satu tempat, kita lagi makan dia main HP. Ngapain ente undang saya cuma main gitu? Saya kan bisa makan di luar, bisa makan di rumah lebih enak. Ente ngajak anak makan, ente malah lagi zikir. Hah? Halo? Anak kita, istri kita Pak, duduk di meja. Ini waktu 5 menit sebelum azan, waktu mustajab. Tidak. Istri lagi di dapur, suami lagi beli apa, anak lagi suruh beli kelapa. Jadi habis waktu kita. Azan maghrib buru-buru. Bismillah, mana? Ini, ayo kelapa mana? Es teh manis saya di mana? Es buah tadi? Nah, di dalam dapur, ambilin tuang. Lupa. Mana gorengan?
Habis itu bablas. Banyak orang yang bukber teman, kadang-kadang membawa petaka juga. Maghribnya lewat, isya'nya lewat, tarawihnya lewat, nggak kedengaran Pak, asik ngobrol. Sudah digigit 2 kali, sudah diundang di tahun kemarin dan sebelumnya, antum sampai kelewatan maghrib, isya, tarawih, jangan datang. Ngapain? Apa yang kita cari? Cuma sekedar makan, tapi nggak kedengaran. Kalau mau kumpul di rumah teman, silakan patungan, beli makan di situ di rumahnya. Sekalian panggil ustaz, panggil Al-Quran, biar kami nanti takjil dulu. Habis itu sholat maghrib baru makan. Nanti pas isya dan tarawih nggak ketinggalan. Atau bisa sholat di masjid terdekat. Itu yang harus dipikirkan. Restoran yang antum pilih buat makan bukber berjamaah bersama teman-teman dan lain, cari ada musolahnya enggak, ada masjid dekatnya enggak. Biar kalau kita makan sebelum isya sudah kita menuju ke masjid. Jangan sampai kita lupa. Maka waktu yang pertama di setiap hari, khususnya Ramadan, habis sholat subuh dan ketika berbuka puasa. Yang ketiga, waktu sahar, yang kita sebut tadi waktu sahur, menjelang subuh. Waktu sahar itu qubailal fajri, sebelum subuh, itu waktu yang berkah. Maka Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak banget keberkahan. Ini baru sedikit dari banyak ini yang disebut Rasulullah. Tapi coba kira-kira beberapa keberkahan yang tuh bisa ngejar, dijadikan sebagai tujuan utama di bulan Ramadan, agar kita betul-betul mendapatkan keberkahan Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan kita bisa mengejar keberkahan Ramadan dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.